anak raja yang lumpuh dan dilupakan. Bagaimana jika hidupmu hancur, masa depanmu gelap, dan namamu hampir dilupakan? Tapi suatu hari, raja memanggilmu ke istananya, namanya Mephiboset. Ia adalah anak Yonatan, sahabat sejati Daud, dan cucu Raja Saul, raja pertama Israel. Namun takdirnya berubah saat ia masih berusia 5 tahun. Ketika kabar datang bahwa Saul dan Yonatan gugur di medan perang, istana berubah menjadi tempat berbahaya. Pengasuhnya panik. Ia menggendong Mephiboset dan melarikan diri, takut seluruh keturunan raja akan dibunuh. Dalam pelarian itu, Mephiboset terjatuh. Sejak hari itu, kedua kakinya lumpuh seumur hidup. Dalam satu hari, ia kehilangan ayah, kehilangan masa depan, dan kehilangan identitasnya sebagai pangeran. Ia dibawa ke tempat bernama Lo-Debar, sebuah daerah terpencil yang namanya berarti tanpa padang rumput, tanpa harapan. Sebagai keturunan raja yang kalah, ia hidup bersembunyi. Sebagai orang lumpuh, ia dianggap tidak berguna. Namanya perlahan dilupakan oleh dunia. Bertahun-tahun berlalu, Daud kini menjadi raja. Namun suatu hari, ia bertanya, "Masih adakah dari keluarga Saul yang dapat kutunjukkan kasih?" Mephiboset gemetar saat dipanggil ke istana. Dalam pikirannya, "Aku akan dibunuh, aku keturunan musuh, aku cacat." Ia bersujud dan berkata, "Apa hambamu ini sehingga engkau memperhatikan anjing mati seperti aku?" Namun Daud tidak menghukumnya. Ia mengangkatnya, mengembalikan tanah warisan, dan mengundangnya duduk di meja raja setiap hari. Di meja raja, kaki Mephiboset tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah identitas barunya. Ia tidak layak, ia tidak kuat, ia tidak berjasa. Namun kasih karunia mengalahkan masa lalu. Inilah gambaran kasih Tuhan. Ia memanggil kita bukan karena sempurna, tetapi karena janjinya. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Mephiboset, terluka, tertinggal, dan tak layak. Namun Tuhan masih bertanya, "Masih adakah yang bisa kutunjukkan kasih?" Dan ketika Tuhan mengundangmu ke mejanya, masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Kasih karunialah yang berbicara. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan, agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.